Shalom anak-anak, Ibu mau cerita kisahnya Nabi Elia yang dinaikkan oleh Tuhan ke surga lewat angin badai dengan kereta kuda yang berapi. Dahsyat sekali ya. Yuk anak-anak, dengarkan ceritanya dengan baik ya. Suatu hari ketika Nabi Elia dan muridnya Elisa sedang berjalan bersama di Gilgal, berkatalah Nabi Elia kepada Elisa, "Kamu tinggal di sini saja ya, karena Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Maka berjalanlah terus mereka berdua sampai di Betel. Ketika sampai di Betel, ada rombongan nabi yang berkata kepada Elisa, "Sudahkah kamu tahu hari ini tuanmu Elia akan diangkat ke surga?" Dan Elisa menjawab, "Aku juga tahu, diamlah." Waktu berjalan di Betel, Nabi Elia berkata lagi kepada Elisa, "Hai Elisa, kamu tinggal di sini saja, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi Elisa langsung menjawab, "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Maka sampailah Nabi Elia dan Elisa di Yeriko. Dan kembali ada rombongan nabi-nabi yang dari Yeriko berkata kepada Elisa, "Sudah tahukah kamu, hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan ke surga?" Elisa langsung menjawab, "Aku juga tahu, diamlah." Di Yeriko, Nabi Elia berkata lagi kepada Elisa, "Kamu tinggal di sini saja ya, karena Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan." Jawab Elisa tetap sama, "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Ketika Nabi Elia dan Elisa berjalan bersama sampai di tepi Sungai Yordan, maka Elisa melihat Nabi Elia melepaskan jubahnya dan setelah digulung, dipukulkannya ke atas air itu. Maka keajaiban terjadi. Sungainya terbelah ke kiri dan ke kanan, sehingga menyeberanglah Nabi Elia dan Elisa. Mereka berjalan di tanah yang kering. Sesudah sampai di seberang sungai, bertanyalah Nabi Elia kepada Elisa, "Kamu mau minta apa dari aku sebelum aku terangkat ke surga?" Maka jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Tetapi Nabi Elia berkata, "Yang kamu minta itu sukar, tetapi kalau nanti kamu dapat melihat waktu aku terangkat ke surga, maka kamu akan dapat apa yang kamu minta." Sedang Nabi Elia dan Elisa berjalan terus dan sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda yang berapi juga, memisahkan Nabi Elia dengan Elisa dan membawa Nabi Elia naik ke surga dalam angin badai. Maka berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku!" Kemudian tidak dilihatnya lagi. Dan Elisa melihat ada jubah Nabi Elia yang jatuh di tanah, dan setelah diambil, berjalanlah Elisa hendak pulang. Ketika Elisa berdiri di tepi Sungai Yordan, teringatlah apa yang dibuat oleh Nabi Elia. Maka Elisa juga menggulung jubahnya Nabi Elia, terus
dipukulkannya ke atas air. Keajaiban terjadi juga. Sungainya terbelah jadi dua, ke kiri dan ke kanan. Maka menyeberanglah Elisa di tengah tanah yang kering, dan sampai akhirnya Elisa dapat kembali ke tempatnya. Dan benar, karena kesetiaan Elisa mengikuti terus Nabi Elia, maka sekarang Elisa juga menjadi nabi yang besar. Bahkan Tuhan berikan kepada Elisa kekuatan untuk melakukan mujizat yang lebih banyak dari Nabi Elia. Nah, anak-anak, kalau kita terus setia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, pasti kita juga akan diberkati dengan apa-apa yang indah dan ajaib. Kisah ini anak-anak juga dapat baca di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 14. Puji Tuhan anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah anak-anak juga dengan setia terus mengiringi Tuhan Yesus ya. Amin.